Assalamualaikum anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa kembali di kelas belajar kita, kelas belajar bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Anak-anak, kegiatan belajar kita kali ini akan membahas menyajikan teks berita. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara tulis dan lisan. Anak-anak, pertama-tama mari kita cermati rangkaian pembelajaran yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Pembelajaran yang pertama akan kita lakukan yaitu memahami langkah dan format berita. Sebelum menyajikan sebuah teks berita, kita harus memahami langkah dan format berita. Bagaimana cara memahami langkah dan format berita, nanti akan kita bahas satu persatu. Rangkaian pembelajaran berikutnya yang akan kita lakukan yaitu mencermati peristiwa dalam video. Karena kondisi kita masih dalam keadaan pandemi, maka peristiwa yang kita amati dalam video atau televisi. Mencermati peristiwa ini yaitu untuk menemukan hal-hal penting dalam peristiwa itu yang akan dijadikan sebuah berita. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas. Rangkaian pembelajaran berikutnya yaitu menulis teks berita. Jadi setelah kalian mendapatkan hal-hal penting dari sebuah peristiwa, maka pembelajaran berikutnya kalian menuliskan hal-hal penting itu dalam sebuah teks berita. Setelah mendapatkan hal-hal penting dari peristiwa tersebut, maka kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu menyajikan teks berita dalam bentuk tulis, yaitu kalian menulis teks berita. Kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu menyajikan berita secara lisan yang kalian rekam dalam video. Tapi untuk kesempatan kali ini kita cukup sampai menyajikan teks berita dalam bentuk tulis. Mari anak-anak, kita mulai kegiatan pembelajaran yang pertama, yaitu bagaimana langkah-langkah menulis berita. Langkah yang pertama yaitu menentukan sumber berita. Jadi, sumber berita yang akan kita jadikan sebuah berita itu apa? Setelah sumber berita kita tetapkan, maka langkah berikutnya yaitu mendatangi sumber berita tersebut. Langkah berikutnya mencatat fakta-fakta yang kita temukan setelah kita mendatangi sumber berita tersebut dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang rumusnya kita singkat dengan 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? 5W yaitu what, where, when, who, why. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Dan 1H yaitu how atau bagaimana. Selanjutnya, langkah berikutnya yaitu mengembangkan catatan menjadi teks berita. Jadi, jawaban-jawaban dari pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana kalian rangkai, kalian kembangkan menjadi sebuah teks berita. Tentunya dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks berita yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Berikutnya, mari kita perhatikan format penulisan teks berita. Anak-anak, inilah format penulisan teks berita yang harus kalian siapkan ketika akan mendatangi objek yang akan kita jadikan berita. Di sini nama kalian, nomor absen, kelas. Lalu ada tabel, kolom pertama yaitu nomor, kolom yang kedua pertanyaan yaitu unsur 5W dan 1H. Lalu kolom berikutnya jawaban dari pertanyaan itu. Apa yang terjadi atau what, maka di sini kamu tuliskan apa yang terjadi dari peristiwa itu. Di mana tempat peristiwa itu? Kapan peristiwa itu terjadi? Siapa yang diberitakan? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Bagaimana proses kejadian peristiwa itu? Kalian tuliskan semua jawaban di kolom sebelah kanan ini. Nah, setelah kalian mendapatkan hal-hal penting dalam teks tersebut, maka lalu kalian rangkai
hal-hal penting tersebut menjadi sebuah paragraf. Ketika kalian membuat teks berita secara tertulis, maka kalian harus mengingat struktur teks berita yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Yang pertama yaitu judul berita, teras berita atau lead, tubuh berita, ekor berita. Seperti yang sudah kita pelajari yang lalu, bahwa teras berita atau lead adalah hal yang paling penting. Karena setelah orang melihat judul, maka yang pertama akan dibaca adalah teras berita. Bila teras berita itu sesuatu yang penting, sesuatu yang menarik, sesuatu yang jelas, sesuatu yang akan menimbulkan pertanyaan, maka orang akan terus membaca berita yang kita sajikan. Berikutnya yaitu tubuh berita. Ini penting ya, karena ini menjabarkan dari teras berita yang sudah kita tuliskan. Lalu yang terakhir yaitu ekor berita berupa kesimpulan. Ya, ini tidak penting karena hanya sebagai pelengkap. Tetapi karena ini bagian dari struktur teks berita, maka perlu dituliskan juga, sehingga bentuk penyajian teks berita kita akan lengkap. Selanjutnya, kita akan mencermati peristiwa dalam video. Nah, apa yang akan kita lakukan ketika mengamati peristiwa dalam video? Jadi yang pertama, amati peristiwa yang terjadi dalam video di YouTube atau televisi. Silahkan kalian tonton salah satu berita di YouTube atau televisi. Lalu kalian catat fakta-fakta penting yang ada. Ingat unsur 5W 1H. Catat jawaban-jawaban dari pertanyaan unsur 5W 1H di buku tulismu. Kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu menulis teks berita. Setelah mencatat fakta-fakta penting dari tayangan video yang telah kalian saksikan dari YouTube atau dari televisi, maka susunlah fakta-fakta penting tersebut menjadi sebuah teks berita. Ingat, ketika kalian menyusun fakta-fakta penting menjadi sebuah teks berita, maka kalian harus memperhatikan struktur dan kebahasaan teks berita. Tulislah di buku catatan sesuai format yang sebelumnya telah kita bahas. Selanjutnya, foto hasil penyusunan teks berita yang telah kalian lakukan dan kirim di e-learning menu penilaian keterampilan KI 4. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh teks berita berikut. Bagian pertama yaitu judul berita atau headline. Perhatikan anak-anak penulisan dan penggunaan kalimat dalam judul berita tersebut, baik penggunaan huruf kapital maupun tanda bacanya. Selanjutnya, bagian kepala berita atau teras berita atau lead. Ini adalah bagian yang terpenting atau bagian paling penting dalam sebuah teks berita. Bagian selanjutnya yaitu tubuh berita. Ini bagian penting dari sebuah berita karena merupakan penjelasan uraian dari kepala berita, sehingga berita itu akan lebih jelas. Bagian terakhir yaitu ekor berita. Ini sudah tidak penting lagi, tetapi tetap diperlukan dalam penulisan sebuah teks berita karena merupakan kelengkapan dari struktur teks berita. Anak-anak, ini sampailah pada akhir kegiatan pembelajaran kita kali ini. Kesimpulannya, dalam menyusun sebuah teks berita, kalian harus memahami langkah-langkah dan format penyusunan teks berita. Kalian dapat mencatat hal-hal penting dari peristiwa yang kalian amati, lalu kalian kuasai penulisan teks berita, yaitu kelengkapan struktur dan penggunaan kaidah kebahasaan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.